warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Inaya Nur Sakinah, Intan Febianti, Kartika Mutiara Sari, Muhammad Imam Wahyudi, dan saya sendiri, Shalfa Muarani. Apa sih hak dan kewajiban itu? Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan dan diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi hak itu sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan dan bersifatnya mutlak. Sedangkan kewajiban itu merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan karena kita sebagai warga negara harus melaksanakan beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bernegara, setiap warganya wajib memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di Indonesia, perundangan yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dalam pasal 26 ayat 1. Warga negara merupakan orang asli bangsa Indonesia dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inana Sakina akan melanjutkan materi dari Shalfa Muharrani mengenai hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Nah, pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, Undang-Undang sendiri memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya. Hal ini juga merupakan dasar kebebasan untuk menyatakan pendapat serta ekspresi. Hal ini juga dapat disampaikan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam keamanan negara. Contohnya ya melindungi negara, atau contoh lainnya itu bisa kayak mengadakan poskamling, mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Contohnya itu bisa kayak mengikuti pendidikan. Selanjutnya saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Artinya kita diwajibkan atau wajib untuk menghormati, saling menghormati antara hak-hak orang lain. Selanjutnya pasal 28J ayat 2 yang berbunyi wajib tunduk atas pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya kita sebagai warga negara berwajib untuk tunduk dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya pasal 30 ayat 1 yang berbunyi wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini sama seperti yang udah saya sebutin tadi. Contohnya tuh bisa kayak melakukan mengadakan poskamling di sekitar tempat kalian tinggal. Terus juga bisa kayak misalkan kalau ada maling, kita nggak bisa menghakimi orang itu gitu. Jadi lebih baik kita lapor aja ke pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya ada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai. Contohnya itu kayak sekolah dasar sekarang. Kan sekolah dasar itu udah gratis kayak gitu. Jadi dengan adanya sekolah dasar ini udah salah satu contoh
kita sebagai warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah juga wajib membiayai. Konsep warga negara, bangsa, dan negara. Jadi teman-teman di sini harus tahu pengertian dari warga negara itu apa, bangsa, dan juga negara itu apa. Nah, warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Warga negara Indonesia merupakan bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 26. Indonesia membagi kewarganegaraannya menjadi 4 asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama, ius soli, kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahir. Yang kedua, ius sanguinis, kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir, kewarganegaraan ganda, menentukan kewarganegaraan ganda sesuai dengan undang-undang. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam satu wilayah. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Biasanya dalam suatu negara itu, kalau seandainya negaranya itu mempunyai generasi bangsa yang punya potensi dan bakat, biasanya itu disediakan dana-dana untuk mereka biar potensi dan bakatnya itu berkembang. Nah, fungsi utama negara yaitu yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan, wajib melindungi unsur negara. Yang kedua, fungsi pengaturan dan ketertiban, membuat peraturan perundangan untuk melaksanakan kebijakan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, dapat mengeksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan warga agar lebih sejahtera. Dan yang terakhir, fungsi keadilan, wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang itu sendiri merupakan sarana pemerintah dalam mengatur dan menata setiap hal yang berada di wilayah hukum negara, yang bertujuan untuk melindungi segala sumber daya yang ada di negara tersebut, meliputi sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya. Undang-undang ini sendiri dibuat oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dan dalam bentuk negara. Undang-undang tentang kewarganegaraan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964, mengatur kewarganegaraan dan kependudukan di Indonesia. Pasal 1-nya berbunyi tentang status kewarganegaraan, yaitu orang Indonesia asli, orang yang keturunan, lahir, dan berkediaman di Indonesia, serta anak yang diangkat sah oleh warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947. Pasal 1 menyebutkan warga negara yang memiliki status kewarganegaraan lain dapat mengajukan repudasi. Repudasi itu sendiri adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, seseorang ini dapat memilih status kewarganegaraan berdasarkan di mana tempat ia dilahirkan. Selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyebutkan kewarganegaraan didasarkan pada asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini adalah status kewarganegaraan yang diterima seseorang berdasarkan garis keturunan ayah atau ibunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya dan memasukkan kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi serta menempatkan 4 asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Diskriminasi di sini artinya undang-undang sebelumnya menyebutkan bahwa status kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada ras, suku, ataupun keturunan. Sedangkan 4 asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia menurut undang-undang ini adalah yang pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir dari suatu
perkawinan campur. Yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak dari pasangan warga negara Indonesia yang lahir di negara yang menganut ius soli. Yang terakhir, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang warga negara asing. Contoh hak warga negara. Jadi dalam kita tinggal di suatu negara itu, kita mempunyai hak-hak kita. Contohnya itu, yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya masing-masing. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Contohnya, kita itu ngikut kayak pilpres. Terus kita juga kritik dan saran ke DPR mengenai dengan kondisi negara kita saat ini. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak untuk menikah dan memiliki keturunan. Selanjutnya di sini ada contoh kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, kewajiban untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu kewajiban untuk menghargai orang lain. Menghargai di sini yaitu menghargai pikiran, pendapat, ataupun perbuatan orang lain. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Indonesia sudah memberlakukan wajib belajar 12 tahun. Yang kelima, kewajiban untuk melakukan pembelaan negara. Dan yang terakhir yaitu kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan. Itu dia penjelasan dari kelompok 3 tentang hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kami ada satu orang yang tidak dapat melakukan presentasi online ini, yaitu Muhammad Imam Wahyudi yang sedang mengalami musibah. Sekian presentasi online dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.